apa sebetulnya menjadi problem utama begitu untuk penerapan permajaan sawit rakyat ini? Memang masih jauh dari target begitu ya, di tahun 2024 38% dari target yang ditentukan begitu. Sebetulnya problematika utamanya apa? Apakah memang mungkin kurangnya koordinasi begitu dari pemerintah sendiri? Padahal kita ketahui juga bahwa ini juga sebetulnya menjadi fokus ya dari pemerintah untuk seperti apa permajaan sawit rakyat ini bisa diterapkan begitu. Apa problem utamanya? Jadi memang ada beberapa masalah. Seperti contoh ini, masalah tadi masalah kebijakan. Iya. Jadi ada beberapa sawit-sawit rakyat atau bahkan itu plasma perusahaan tidak bisa melakukan permajaan sawit rakyat kan masuk dalam kawasan hutan. Oke. Nah, seperti itu contoh. Nah kemudian pada waktu itu memang si petani atau si rakyat ini mau melakukan replanting atau permajaan, mereka mau tebang pohonnya, mereka enggan. Kenapa? Setelah itu saya mau makan apa? Kan begitu. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, tapi kita bersyukur di tahun 2024 kemarin pemerintah sudah menaikkan dana hibah permajaan sawit rakyat ini dari 30 juta per hektar menjadi 60 juta. Seharusnya ini bisa teratasi. Nah, tinggal nanti kebijakan-kebijakan yang misalnya masih menghambat, contoh tadi kawasan hutan dan lain-lain itu harus segera bisa diselesaikan supaya ini bisa dipercepat, utamanya di tahun 2025 supaya ini jangan sampai terus nanti produksi akan ketinggalan terus dengan konsumsi. Oke. Artinya memang perlu komunikasi juga begitu dengan pihak-pihak terkait begitu ya, utamanya juga berkaitan dengan tadi permasalahan dari kawasan hutan ini sendiri ya Pak Edi. Nah kemudian kita lihat juga sisi produksi kendalanya begitu. Kemudian kita lihat dari sisi konsumsi meningkat, ini kan memang kurang lebih karena dari mandatori penggunaan biodiesel. Kemudian juga kita ketahui bahwa memang masih cukup besar juga begitu dari konsumsi masyarakat. Tapi trennya sendiri seperti apa? Karena kita ketahui di tahun 2025 mendatang akan diterapkan B40. Ada peningkatan lebih signifikan lagi begitu untuk konsumsi ke depannya. Apa yang perlu kita prepare? Karena berbicara tadi di sisi produksi memang masih terjadi perlambatan begitu, sehingga memang perlu dibalancing sesegera mungkin. Seperti apa mungkin pandangan dari Anda berkaitan dengan hal ini? Baik. Jadi memang tadi betul ya, kita akan rencana penerapan B40 di tahun 2025. Nah ini memang sebenarnya kalau dari sisi kami sebaiknya itu memang dalam menerapkan kebijakan ini juga harus bijak. Pemerintah juga harus bijak dalam arti melihat situasi dan kondisi. Memang saat ini satu-satunya jalan ya peningkatan produksi, itu udah satu-satunya jalan. Bagaimana ya tadi dengan PSR, peningkatan untuk percepatan permajaan sawit rakyat. Bahkan kalau perlu memang ada dedicated area khusus memang untuk energi misalnya begitu. Nah kita mesti melihat seperti ini, produksi kita udah stagnan di 5 tahun terakhir. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan bahwa konsumsi naik terus. Dengan adanya kita sama sekali tidak menolak ya, artinya bukan kita mensupport bahwa untuk ketahanan energi itu kita sangat mensupport. Nah, tapi mesti memang harus dilihat situasi dan kondisi. Makanya kita sendiri bagaimana kita berusaha bagaimana membantu rakyat untuk percepatan permajaan. Nah, tetapi mesti dilihat juga misalnya seperti ini. Nah, contoh kalau misalnya ini diterapkan, produksi cukup, artinya cukup dalam arti untuk peningkatan menjadi B40 cukup. Tetapi memang yang harus dilihat adalah pasti ada yang akan dikurangi. Contoh misalnya ekspor. Nah, akan berkurang berapa? Perhitungan kita akan berkurang sekitar 2-3 juta ton. Pengaruhnya ke devisa seperti apa? Nah, itu nanti devisa pasti akan berkurang. Nah, kalau devisa berkurang sementara saat ini untuk insentif untuk biodiesel atau subsidi untuk biodiesel kan dari dana ekspor yang dipungut dari dana ekspor. Nah, kemudian mesti dilihat juga sekarang mana yang lebih baik untuk negara sebenarnya, yang lebih menguntungkan untuk negara yang mana. Misalnya begini, kalau memang lebih menguntungkan untuk negara itu adalah untuk ekspor karena devisa masuk, bahkan ini kan rencana akan ditahan lebih lama lagi kan DHE, dana hasil ekspor. Nah ini kalau saya berpikir ini lebih bagus mana yang lebih menguntungkan untuk negara. Nah kemudian kalau itu menguntungkan negara, otomatis pasti menguntungkan untuk rakyat kan begitu. Nah itu yang maksud saya di sini harus diperhitungkan itu, jangan sampai nanti memang dipaksakan untuk misalnya memang tidak artinya ada yang dikurangi ekspor kita,
kemudian kita terapkan, misalnya kemudian ekspor turun, devisa berkurang, kan begitu. Seperti datanya terlihat ya di tahun 2024 seperti yang tadi Anda jabarkan begitu. Betul, mesti dilihat mana, menguntungkan mana. Misalnya ternyata menguntungkan misalnya untuk ekspor dibandingkan dengan kita paksakan untuk menambah mandatori. Ya, kan negara akan diuntungkan dengan ekspor bertambah, devisa bahkan akan ditahan lebih lama. Ya, seperti itu kan mestinya justru kalau negara untung saya meyakini bahwa masyarakat pun akan merasakan itu. Baik, based on data di tahun 2024 seperti yang tadi Anda sampaikan begitu ya, bahwa ada peningkatan konsumsi dari mandatori B35 yang sudah diterapkan di tahun ini, kemudian juga di satu sisi berdasarkan tadi ya nilai devisa sendiri di tahun sebelumnya 2023 30 miliar USD, kemudian menjadi 27 miliar USD di tahun 2024 ini ada penurunan 3 miliar USD begitu. Nah, untuk hitung-hitungan ketika nanti diterapkan dengan B40 begitu, ada berapa persen mungkin peningkatan untuk dari sisi konsumsi dan efeknya kepada pengurangan devisa sendiri? Apakah Gapki sudah menghitung, Pak Edi? Ya, jadi kalau kemarin dari statement pemerintah bahwa akan ada kenaikan penggunaan untuk B40 15,6 juta ton bahan bakunya CBO. Artinya bahwa bahan baku kemarin untuk tahun 2024 untuk biodiesel ini sekitar 11,1 juta. Artinya ada peningkatan sekitar 4 juta, kan begitu. Jadi seperti itu. Nah, ini pasti nanti yang akan dikurangi terlebih dahulu adalah ekspornya kan. Nggak mungkin untuk dalam negeri itu. Nah, ini pasti akan berkurang lagi ekspor kita. Kalau ekspor kita berkurang tadi sekitar 2-3 juta ton, otomatis kan pasti devisanya akan turun. Ini kita turun sedikit saja, ini sudah kemarin devisa kita turun sekitar 3 miliar US dollar kan. Gitu. Oke, baik. Nah, tapi sejauh ini dari Gapki sendiri juga mendapatkan informasi untuk penerapan B40 sendiri apakah akan tetap on track begitu sesuai dengan target dari pemerintah di tahun depan? Iya, seperti itu. Memang rencananya akan segera di 2025 untuk diterapkan untuk B40. Oke.